Gimana Jenglot di rumah aman? Aman semuanya, sudah dikasih nafkah. Gue mah pembenci bisnis plan, makanya jangan bawa ke gue proposal pajak. Wahai anak-anak muda. Gue baru tahu ternyata Uncle belum diregister. Mantap. 2 dekade, mantap. Menurut Om Dendi, brand Bandung itu guyub nggak? Sekarang. Banyak yang bilang logo mangkok itu adalah bentuk geografis kota Bandung yang banyak gunungnya. Bener nggak sih sebenarnya itu? Dago 348 tuh warung Indominya. Jadi Dago 347 tuh itu rumah kita. Gue tuh pengen mempertahankan offline karena gue pencinta offline. Ya. Dan gue pembenci online. Dengan segala gempurannya, beliau masih tetap pride. Karena Tantiklam atau Andra Matin. cintailah pekerjaanmu seperti mencintai kekasihmu. Ya, dan jangan lupa dengerin Joy Division. Kembali lagi bersama Andika Surya di Studio Journals. Ada yang beda daripada Studio Journals sebelum-sebelumnya yang biasanya ruangannya tertutup dengan background hijau. Tapi kali ini background hijaunya lebih natural ya. Kalian bisa lihat sendiri di belakang. Saya sedang berada di acara bernama Small Hikes bersama Aikos di Rumah Gautama. Jadi buat teman-teman yang pengen cari vibe yang Bandung banget, agak atasan dikit, silahkan datang ke Rumah Gautama. Terus di sini juga lagi ada acara. Biasanya mereka bikin acara-acara reguler atau mungkin sekedar foto-foto atau bikin konten di sini, itu juga bisa. Oke? Tanpa panjang lebar, hari ini saya udah kedatangan tamu, the legend, the myth, seorang pionir dan juga seorang inovator di industri kreatif Bandung, clothing lebih tepatnya. Kita kasih aplaus yang sangat meriah. Please welcome Om Dendi Darman. Mantap. Om, gimana Jenglot di rumah aman? Aman semuanya, sudah dikasih nafkah. Oh, sudah dikasih nafkah. Nah, sudah dinafkahi. Alhamdulillah. Sebelum kita ngomongin Jenglot dan urusan-urusan yang lain, clothing itu, kita bahas sedikit yang jarang dibahas oleh orang lain, itu masa kecilnya Om Dendi. Lahir 1973 di Kota Kendari, Om. Iya. Ya. Pengen tahu sebenarnya masa kecilnya Om Dendi gimana sih dulu? Anaknya nakal apa gimana gitu? Enggak, gue full time atlet karena karena bokap gue TNI yang sangat keras, jadi gue tidak pernah kayak remaja-remaja lainnya. Ngapain Om? Gue dari subuh sampainya malam itu cuman jadi atlet renang dan sekolah, udah itu aja. Atlet jadi renang, kehidupan gue cuma 2 gitu. Atlet renang dan sekolah. Jadi nanti di penghujung acara ini kita tes berenang ya Om Dendi ya, mumpung ada kolam renang di belakang. Om, tapi dari Kendari itu sempat pindah ke masa remaja ke Makassar ya Om ya? Iya. Nah, waktu di Makassar apa aja sih aktivitasnya Om? Nonton gigs atau apa di sana, ngapain Om sebelum pindah ke Bandung nih? Kan nggak ada waktu itu, jadi kayak kalau di sana tuh kan pada zaman itu kan, apalagi di tahun segitu di sana ya nggak ada hal-hal yang kayak sekarang gitu. Jadi jadi gue sebenarnya sampai gue pindah ke Bandung, gue masih jadi atlet gitu. Jadi gue tuh banyak menghabiskan waktu untuk jadi atlet. Berarti tentang art atau industri clothing apapun itu masih awal banget atau belum tahu sama sekali Om? Tapi kalau di pas SMA sebenarnya kerjaan saya mungkin kalau sekarang tuh kayak apa ya, art director acara-acara gitu. Sedap. Jadi kayak bikin acara gitu, pameran kayak gitu-gitu, bikin panggungnya gitu. Ya, makanya pas udah lulus kayaknya gue harus pindah ke Bandung karena cuma di Bandung yang ada sekolah desain waktu itu. Jadi ya sekolah desain kan nggak ada di sana kan, jadi gue harus pindah ke Bandung. Sana cuma ada arsitek. Nah, karena di sana nggak ada sekolah desain, sebenarnya entry point-nya Om Dendi ke hal-hal yang berbau art tuh dari mana Om? Lihat majalah atau apa gitu? Dari musik sih, karena awalnya musik gue tuh mengalami musik 80-an New Wave tuh, gue mengalami benar-benar mereka rilis, Pet Shop Boys ngerilis, gue beli kasetnya gitu. Jadi kayak dari situ, karena gue mungkin waktu itu senang sendiri gitu, tapi gue belajar dari situ. Dan
kayak zaman dulu tuh ada rekaman-rekaman Top Pops namanya gitu. Yep. Nah, gue belajarnya Saya iya aja padahal nggak tahu. gue terpengaruh di situ, tapi bener-bener gue sewa gitu. Jadi kayak waktu itu memang apa ya, karena kenapa ya gue suka, ya itu mah natural ya, saya suka. Tapi ternyata itu yang membawa gitu gue sampai gue harus ke Bandung, karena kayaknya Bandung lebih banyak orang yang satu interest sama gue. Dan benar, pas gue ke Bandung ketemu teman-teman yang wah ternyata di sini semuanya ada ya. Terus banyak yang gue nggak pernah lihat, terus taunya ada gitu. Oh ini ya kasetnya, ini ya ini. Sebelum kita pindah ke Bandung, kan tadi Om Dini sempat sebut Pet Shop Boys, era-era New Wave 80-90-an, tapi ada nggak sih artis atau ilustrator atau desainer yang Om Dini look up banget di awal? Oh di situ belum sama sekali. Cuman ya gue suka sama video-videonya. Ya intinya gue suka musiknya gitu. Dari musik baru kayak tiba-tiba ada videonya. Kan dulu nggak ada referensi, jadi bener-bener referensinya tuh musik. Ya. Sama film sih, gue nggak tahu kenapa gue terpengaruh sama kakak saya yang paling tua. Dia suka nonton film yang pertama saya nonton tuh Out of Africa gitu, yang menurut gue, wah ini film bagus ya. Terus mungkin apa ya kemudian film-film box office lainnya lah di tahun itu, The Outsiders gitu-gitulah kayak gitu. Jadi itu kakak gue nonton, jadi gue nonton suka. Nah, pindah ke Bandung nih Om tahun 90-an. Karena saya bisa dibilang masih junior lah pada waktu itu. Bisa ceritain, gambarin lah ke teman-teman yang nonton seperti apa sih scene 90-an, terutama di band-bandan, clothing-clothingan, atau enggak, ada nggak sih Om clothing sebelum Uncle? Ada nggak? Sebelum Uncle itu ya gue Maluki pernah bikin namanya Kungfu, tapi nggak jalan. Kungfu? Iya, tapi nggak jalan. Sama siapa Om? Sama Lucky. Akhirnya kita Lucky bergabung jadi bikin Uncle lagi. Jadi waktu itu cuma berdua. Ya? Terus habis itu gabung sama yang lain jadinya 347 gitu. Kalau nongkrong di mana Om 90-an? Kan gue dulu satu kos itu kita dipinjamin rumah kan sama ibunya Aju tuh gitarisnya Pupen zaman itu. Jadi kayak gue ketemu anak-anak Pupen, Robin, Aryan, apa semuanya di rumah itu, Elvi, dan mungkin rumah itu tuh banyak. Waktu itu kita mengerjakan hal-hal yang apa ya, yang kebayang ada kita di kos di satu rumah besar, terus disupport, terus ya bikin apa ya, bikin macam-macam, bikin cover. Kalau gue dulu bikin cover CD, cover band-band mungkin kayak Jeruji gitu. Kayak nah di situ awal-awalnya jadi ya mungkin 90-an tuh kayak gitu banget, kayak semuanya ketemu tuh nggak ada beban gitu, terus semuanya pertemanan gitu, dan belum jadi industri yang pasti. Jadi kayak semuanya tuh punya waktu banyak sama hal pertemanan, dan kreatifnya tuh cuman karena pengen ketemu aja, bukan bisnis. Tapi Om ngalamin nggak zaman-zaman mungkin di tahun segitu tepat titik-titik kumpul nongkrong itu nggak terlalu banyak. Tapi salah satunya mungkin bisa yang Om inget PI Om. PI sudah pasti. Itu sempat ngalamin kayak gimana Tom? PI itu udah yang waktu itu tuh menurut gue yang tempat nongkrong paling besar lah. Kalau kesana tuh banyak banget gitu. Dan kayaknya kayak paling banyak orangnya gitu. Jadi terus acara-acara kan, jadi dari PI itu kan ada runtutan pohonnya gitu, pohon pergaulannya gitu kan, ada acara hula balot, terus ada anak hardcore-nya, ada anak punk-nya. Dan dan akhirnya pas mau apapun itu gelombangnya, kayaknya orangnya itu aja, jadi kayak tiba-tiba jadi semuanya jadi rave, ada semua gitu, semuanya jadi ada acara hardcore, semuanya ada di situ, acara disco semuanya ada di situ, jadi kayak 90-an kayak gitu, jadi kayak Bandung terutama ya, jadi kayak sebenarnya orang-orangnya itu aja, tapi medianya tuh beda-beda, kadang sangenahna gitu, kayak pengen hardcore, pengen disco, tapi orangnya sama semuanya. Nah, ada satu platform yang sangat influential yang sebenarnya orang-orang nggak banyak tahu selain Uncle, ada namanya Spills Records. Salah satu rilisan Spills Record yang sangat memorable buat saya adalah Ticket to Ride. Terus mungkin ada acaranya itu
Pupen Forgotten Blind to Oh, iya, See. iya, Nah itu ya, itu iya, salah satu iya. acara yang memorable di Dagoti House. Itu saya masih SMP kalau nggak salah gitu. Iya. Tapi saya mau nanya ini mah trivia aja Om, kalau Pupen reuni setuju nggak? Wah itu mah harus. Cuman kan Robinnya lagi di Amerika. Tapi katanya kalau 2M bayarannya mau Oh, iya, katanya. iya. Tolong ya, Mas Nah. Aryan. Robin mah jangan dibayar uang dia mah. Apa tuh? Nanti gue kasih tahu harus bayar. Nanti kita spill apa permintaan dari Robin ya. Tapi itu semoga ya Pupen bisa reuni. Please ini mah please banget. Om, tadi selain musik-musikan, band-bandan, kita ngomongin hobi yang lain lah. Om Denny sekarang lagi senang motor-motoran nih. Ya kan? Masih malas ngisi bensin, Om? Jadi apa ya? Iya emang ya malas sih jadi harus. Jadi kalau mogok gimana? Telepon orang. Kalau mogok enggak, kalau mogok itu kayak apa ya? Kayak satu prosesnya juga. Kalau mogok gue jadi ada waktu panjang gitu buat Yeah. ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang naik motor. Jadi kayak cari masalah aja sih. Ya ini Om Denny pang banget ya. Jadi kalau habis bensin dia mah malas nyuruh orang lain aja lah. Kalau habis bensin katanya ya lu nggak usah apa-apa. Tinggalin aja. Enggak, foto-foto aja sih itu. Oh, foto-foto. Abadikan momen. Foto-foto, tawa-tawa. Tapi itu motor-motoran salah satu ini nggak Om, salah satu supaya Om bisa keluar dari zona ya setiap hari kerja, meeting dan lain-lain. Itu salah satu hobi yang sekarang bikin Om happy atau gimana? Sebenarnya sih jujur awalnya tuh gara-gara gue tuh kan suka ke Batu Karas kan. Ya. Lama kelamaan ada satu section dari Bandung ke Batu Karas tuh yang selalu macet gitu. Di Gentong ya namanya. Ya, Gentong. Oh itu ampun banget. Nah akhirnya gue tuh berpikir apa sih yang paling cepat menuju ke sana? Ternyata naik motor paling cepat. Ya. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa menikmati. Gue tuh pengen pagi masih di rumah gue, sore itu jam 2 Udah tuh gue nyampe. udah di laut gitu Udah sunset. dan gue tapi ingin membuktikan bahwa Bandung tuh bisa orang Bandung tuh main surfing kalau lu suka karena jam 2 juga lu udah nyampe ke sana. Berapa jam kalau pakai motor Om? Bisa 4,5 kalau lu Nggak berhenti. Berarti motornya apa Om? Boleh di-spill mereknya? apa Speknya? Sebenarnya speknya Ajaib. di atas harusnya yang cc-nya besar ya. Karena lu menikmati jalan itu aja Ya, sih benar. sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kan karena jalannya tuh jauh, jadi lu membutuhkan yang cc-nya besar. Ya. Kalau lu pengen nyampe ke si jam 2 itu gitu. Masalah jam 2-nya itu aja karena kayak lu tinggal di pantai jadinya kayak Bandung jadi rasa pantai kalau lu jam 2 udah nyampe ke ini udah laut ya gitu. Ngomongin surfing. Ketika Om nyampe ke Batu Karas dengan tujuan jam 2 atau jam 3 nyampe Batu Karas, spot surfing paling oke menurut Om Denny di Batu Karas apa? Ya, namanya? Point breaknya kan di Batu Karas tuh ada point break, ada reef break, ada namanya bulak benda. Tapi kalau gue paling suka itu sebenarnya sebenarnya ada namanya bulak benda. Jadi dia Bulak tuh benda? Ya dia tuh harus Madasari. Jadi dia tuh Madasari harus, ya? Oh. Dia tuh harus semuanya kecil baru dia bisa dipakai. Tapi Madasari anginnya gede Om kalau Iya, salah. justru semuanya tuh harus flat baru dia bisa dipakai. Jadi agak rare gitu ombaknya. Jadi jadi kayak lu harus nunggu di mana-mana flat, di situ pasti ada. Jadi dan enak banget karena kan itu nggak ada apa-apa sih itu, jadi bisa ngobrol-ngobrol, jadi ketawa-ketawa. Jadi di air tuh kayak zaman dulu kayak bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu. Alright. Intinya gue suka ngobrol, di air pun gue harus ngobrol. Ya. Nggak di jalan, nggak di pantai, pokoknya berolah ya Om ya, ngobrol terus Di Om. motor aja gue tuh harus ada apa sih alat yang suka Ya bisa ngomongin. Harusnya kurang paham tapi maksudnya ngerti lah. Om balik lagi ke Bandung nih. Bandung kan semua orang tahu dijulukinnya Paris Van Java. Yeah. Tapi sebenarnya kekurangan Bandung menurut Om nih, kacamata Om Dendi, kekurangan Bandung perihal industri fashion atau clothing sebenarnya yang kurangnya apa sih? Kalau sekarang medianya udah pasti medianya. Terus sekarang secara globalnya Bandung tuh nggak ada airport loh sekarang udah berapa tahun ini. Betul. Itu tuh menurut gua aduh, tapi kan ada gantinya Om. Wahai pemerintah tolong balikin Bandung lagi. Tolong ya pemerintah. Tapi kan sekarang ada kereta cepat sama kan?
Beda feel ya? Tapi mahal kan? Oh, iya, mahal Maksudnya kayak emang dari kereta cepat kan kita harus naik Grab menuju yang lain. Jadi kayak ada berapa kali tahap gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang industrinya gimana industrinya mau tambah maju kalau apa ya? Kayak infrastruktur dari luarnya tuh tidak support gitu. Jadi ini aneh sih. Ini hal yang aneh, nggak tahu mungkin ada sesuatu mudah-mudahan sesuatu yang besar dirahasiakan pemerintah. Teori konspirasi. Gitu. Nanti kita bahas di episode lainnya. Cuman kenapa sih nggak ada? Aneh kan? Banyak loh nggak ada airport. Mungkin biar rata aja Om si ekonominya sampai ke daerah selatan gitu kan mungkin ya. Iya, iya. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat kan tadi kurangnya, tapi kalau ngelihat semangatnya Om, semangatnya brand-brand yang baru atau apa gitu. Yang udah pasti Bandung tuh dari dulu kan kayak apa ya, kayak teman semua gitu kan. Jadi itu tuh kayak tidak bisa dipungkiri Bandung itu kayak bikin infrastrukturnya bagus banget. Terus kayak yang baru mulai juga bisa jadi jago karena banyak informasi tentang itu dan craftman-nya tuh kan sekarang jadi bisa diraih siapapun. Betul. Gitu, kayak asal kita mau aja gitu. Dan semua bisa, yang pasti sih di Bandung tuh banyak sesuatu yang bisa bikin dari kecil. Jadi kayak nggak perlu hal-hal besar gitu. Dan ya terasa lah Bandung tuh pelan pace-nya gitu, kayak gue bisa ngobrol sama lo setengah hari cuman ngobrolin hal yang kita suka gitu tanpa ada gangguan. Betul. Ini ada deadline, ini ada kerjaan gue nih. Nah itu Bandung banget. Dan kadang-kadang kalaupun iya gitu kayak gue memilih gue lebih memilih ngobrol-ngobrol daripada cari duit. Di Bandung tuh tempatnya gitu. Jadi hangat ya Om, suasananya hangat. Terus semuanya tuh nggak ada hitungannya lah, masih belum ada hitungannya gitu, masih abu-abu. Kadang-kadang ngobrol bisa kayak nggak perlu janji kayak kita meeting yuk, ini kayak nggak perlu gitu, kayak terjadi gitu. Kayak bisa gampang terjadi lah, lo ngerasain kan kayak rasa banget, apapun bisa terjadi. Dan harapan gue sih kayak mudah-mudahan ya terus kayak gini, walaupun ada kemarin kayak guanya terus teman-teman gua kayak mungkin gara-gara sibuk jadi lupa gitu, kayak lupa sama ngobrol-ngobrol itu padahal harus terlalu mikirin administrasi ya kayaknya kita Om. Bener nggak? Nanti kita ngobrolin tentang administrasi lah Om Dendi. Om ngomongin brand Bandung, 3 brand Bandung yang lagi ada di radar Om Dendi nih, apa nih? Lu Best Club maksudnya? Best Club, Maternal. Ya sudah pasti ya. Karena kalau satunya lagi mungkin dari yang lainnya kayak Hijack gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih gue tuh suka brand yang tidak bikin baju aja gitu, nggak bisnis aja gitu, tapi dia tuh kayak apa ya, dia ngasih makan ininya gitu, kayak kreatifnya ya, funnya. Iya, jadi kayak gue yakin nih kayak brand-brand yang mau hal itu, dia pasti sempat ada karena gue juga pernah gitu, kayak anjing buang duit ya, ini ada tapi kan nggak bisa lu nilai hari itu. Betul. Jadi kayak ya dulu uncle kayak gitulah, kayak sampai setengah sedang di ujung jurang ya. Iya. Penghasilannya bikin ripple, bikin apa sebenarnya kan waktu itu kan kayak bikin acara gitu, kayak tapi gue kan percaya sama hal-hal yang intangible gitu kan. Jadi kayak nah menurut gue sih kayak ngobrol gini gitu. Iya, kayak menurut gue brand itu yang melakukan hal-hal yang intangible tadi, yaitu gue suka karena mereka mereka sekalian bisa dapat duit dari itu, tapi mereka tuh kayak ibaratnya kayak ada yang dia beri gitu. Untuk kelangsungan kan yang menghidupkan itu scene-nya gitu. Nggak mungkin gitu kayak lo jualan baju yang beli misalnya dari Best Club gitu, yang belinya dari orang yang market lo dari yang pengen beli baju aja gitu. Kebayang. Pasti yang suka kan yang beli. Yang suka dan yang yang bisa meraih pesan dari lo gitu. Setuju. Jadi kan enak tuh kan, kayak soalnya takutnya itu kalau nggak ada gitu
cuman gue punya brand, gue punya duitnya, gue bayar aja KOL, bayar apa semuanya. Kalau menurut gue itu Sementara ya, sementara. Enggak sih, semua jadi marketnya tersesat, semuanya tersesat. Tolong ya dengarkan teman-teman. Jadi kayak kalau itu jadi kayak jangan sampai marketing terlalu besar presentasinya di sebuah brand gitu. Kayak marketing boleh dah, ya wajar begitu kan. Cuman si soul-nya itu ya soul-nya yang intangible itu yang harus terus dibuat gitu kayak. Keyword-nya menarik tuh, intangible. Tolong diserap ya teman-teman ya. Nah, Om, ini buat yang muda-muda yang mau start bikin brand, ini mah dikit aja Om. Saran dari Om Deddy dikit aja. Apa nih yang kita mau ada anak muda yang mau bikin brand baru? Ya intinya sih kalau kayak harus pikir gagasan yang terbaik gitu, yang maksudnya kayak lu harus pede bahwa ini gagasan gue lebih baik dari yang udah pernah ada gitu. Dan jangan bikin kayak cuman kayak ini lagi rame gue pengen bikin kayak gini, jadi kayak ya cari inilah bikin ya intinya orang tuh dikasih karunia cepet bosan, nggak mungkin orang nggak dikasih. Nah bagaimana caranya yang mau bikin brand itu tuh pikir-pikir aja yang hal-hal yang nggak pernah ada gitu. Iya benar. Karena kalau yang sudah ada, udah biarin yang ada, yang misalnya Base Club bikin ini, udah biarin itu mah rezekinya Base Club, lu jangan ambil kue itu, lu bikin lagi kue yang baru karena masih banyak yang belum bisa dieksplor gitu kan. Nah, ini kan kita tadi Om sempat bilang sekarang tuh kita ada di zaman serba nge-ads, serba KOL dan lain-lain. Kan pengalamannya Om lebih panjang lah daripada kami gitu. Jadi Om Dending gimana sih ngelihat masa depan kultur clothing di Bandung dengan iklim kayak gini nih Om, ekosistem seperti ini? Kalau gue bilang sih Bandung itu kan dari dulu DNA-nya itu kayak gini. Jadi seapapun itu, menurut gue seapapun itu zaman, kayaknya Bandung tuh kayak akan begini-begini aja gitu dengan DNA-nya yang ngariung, ngumpul-ngumpul lah, ketemu orang. Jadi kayak sampai sekarang lo rasakan semua yang punya brand di Bandung pasti lo kenal gitu. Pasti ya itu. Tapi kalau udah ya nggak tahu ya, gue nggak tahu masa depannya ketika saha sih gue juga nggak tahu. Nah mungkin itu udah jadi beda, tapi rasanya sekarang tuh kayak si brand ini tuh brand ini, jadi kayak masih DNA-nya tuh masih seperti dulu. Tapi ini pertanyaan personal Om. Menurut Om Dendi, brand Bandung itu guyub nggak? Guyub nggak? Solid nggak? Sekarang. Coba Om. Personal ini mau. Kelihatannya gimana nih? Sekarang agak kurang. Oh, agak kurang. Padahal sebenarnya yang gue bilang tadi, yang guyup itu yang punya intangible aja gitu tadi. Yang punya visi-visi hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang sudah ngomongin jualan, omset, kayaknya dia nggak ikut sama guyup itu gitu. Jadi kayak ya lu bisa tau lah, nggak perlu jadi yang lu ketemu itu lagi ya, lu lagi gitu kan. Jadi kayak si lu laginya itu teh eta kene gitu. Kalau ini orangnya itu lagi itu karena ya itu. Tapi kalau ada lu lihat ini brand gila banget ya sampai gini, tapi lu nggak kenal orangnya, nah itu udah di luar radar itu. Di luar paguyuban tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Cuman beda ini aja, beda sungainya aja. Ya, tapi sedikit tadi flashback tadi Om Denny sempat ngomongin gimana cara start buat brand baru buat teman-teman. Coba keluar dari zona nyamannya, discover the journey, oke? Nah, kita lanjut ke tentang angka Om. Ya. Dengar nih, nggak bilang-bilang sama orang tua. Dulu kuliah di ITB, duitnya dipakai buat bikin angkel ya. Iya, jadi. Tapi dari situ Om pernah kepikiran nggak waktu itu industrinya bakal segede gini? Enggak lah, sama sekali nggak. Kan waktu itu kan benar-benar bikin baju yang kita suka gitu. Terus taunya gue sama Lucky ke Batu Karas, bule-bule Jepang pada suka. Terus akhirnya kita bisa jualan gitu sama mereka. Terus
itu tuh untuk biaya surfing gue tuh. Kalau mau surfing sama lu kita butuh sekitar jual 5 biji lah waktu itu. Jadi kita tuh targetnya cuma 5 biji lah tuh, kita bisa sebulan di sana gitu. Nah, nggak kepikir sama sekali. Tapi sampai sekarang kan memang gua mungkin sama teman-teman buat pribadi kalau sama terhadap bisnis yang gue buat, gue tuh nggak terlalu mikir panjang. Makanya gue nggak suka sama proyeksi, gue nggak suka sama bisnis plan. Tidak terencana ya Om. Ya, tapi secara natural ya, secara organik tidak direncanakan lah. Gue mah pembenci bisnis plan, makanya jangan bawa ke gue proposal pajak. Wahai anak-anak muda. Tolong ya teman-teman, jangan bawa proposal pajak. Nggak akan ngerti anak pang mah. Oke. Berarti sekarang Angkal udah sorry Om, sebelum pertanyaan itu saya mau mematahkan mitos nih. Logo mangkok, banyak yang bilang logo mangkok itu adalah bentuk geografis kota Bandung yang banyak gunungnya. Bener nggak sih sebenarnya itu? Sebenarnya mangkok tuh bowl. Yang bikin itu konseptornya itu waktu itu Lucky, dan yang ngegambarnya itu almarhum Ade Muslim. Oke. Jadi itu tuh, tapi diskusinya kita bareng di warung Indomie depan. Itu tuh mangkok Indomie, tapi kalau mangkok itu surfing tuh bowl, skateboard tuh bowl. Oke. Dan tempat kita meeting itu dulu itu warung Indomie di nomor 348. Oh, 348. Iya, Dago 348 tuh warung Indominya. Jadi Dago 347 tuh itu rumah kita. Ya, tahu aku Dago 347. Soalnya sempat ke sana. Nah, Dago 348 tuh warung Indominya. Jadi dan ingatan gua di situ. Buka mangkoknya udah jam berapa? Jam 3 subuh gitu kan. Dulu nggak pernah tidur kan. Biasalah anak muda kan nggak pernah tidur waktu itu kan. Tidur. Nah, ini kerennya. Dibalik tuh mangkoknya. Nah, di trace langsung di situ gitu. Oke Om, ini kita agak serius lagi. Kan Angkal udah 2 dekade nih. Gimana sih Om ngelihat evolusi Angkal dari awal sampai sekarang secara garis besarnya gitu Om? Ya bisa dibilang dari apa ya? Dari apa, kayak dari gagasan goblok-goblokan gitu sampai jadi serius banget. Terus jadi jadi serius banget, terus jadi profesional kayak sekarang gitu. Jadi, tapi ada nggak hati kecil Om Deddy yang gue pengen goblok-goblokan lagi? Atau masih ada kan, tuh sebenarnya? Makanya gue ada Deddy Darman Studio, ada DFO, banyak karena menurut gue kalau yang itu udah nggak bisa, karena kan dia udah jadi profesional dan banyak orang, bukan milik gue lagi, milik karyawan-karyawannya. Kalau gue goblok-goblokan di situ, kasihan gue karena ada orang yang kerja loh, dan ada orang yang punya rumah tangga yang hidup di situ. Kebayang kalau gue gila-gilaan, ya gue kan nggak peduli sama hal itu, tapi yang lainnya kan. Berarti sekarang gilirannya Badak sama Yura yang goblok-goblokan ya? Tolong ya? Ya bisa dicek kalau ke kebun bibit banyak tuh kantor goblok-goblokan gue. I love goblok-goblokan. Om, tapi tantangan terbesar saat ini apa Om? Nge-running Angkal? Ya itu tadi, karena gue tuh harus berubah. Jadi kayak gini, gue tuh harus punya waktu untuk lebih profesional gitu terhadap angkelnya gitu. Jadi kayak kalau profesional kan kayak gini lah. Kalau lu di band gitu, padahal lu cuman pengen, gue pengen pakai efek ini aja, nggak bisa. Lu harus direkamnya proper gitu. Kebayang. Nah itu teh, jadi kayak gitu, kayak feel-nya beda. Kayak gue gini aja, nggak bisa. Lu harus bayar pajak, lu harus catat gitu. Nah itu, jadi kayak hal-hal kayak gitu yang kalau dibilang, karena gue harus mengikuti itu, jadi kadang-kadang kayak kadang-kadang itu tuh membuat gue tuh tantangan gitu. Kayak akhirnya gue masuk ke dunia serius gitu, dunia serius yang semuanya tercatat gitu. Tapi sempat nggak kalau dihadapin sama hal-hal administratif seperti itu, terus kayak Om, iya mah kumaneh lah urus kena gitu? Banyak. Sering terjadi. Tapi kan kalau orang Sunda bilang buntut maung kan, gue udah tobat juga. Berapa buntut maungnya balik ke gue gitu. Ini kenapa gini? Kan lo yang dulu bilang gini. Oh iya ya, gue lupa. Ya udah gimana, beresin aja. Jadi sebenarnya gue tuh tidak suka hal yang tertulis. Oke. Sama
itu juga Uncle tuh baru diregister pas kita kan kita tuh udah setengah dari sahamnya tuh dibeli sama perusahaan di Solo, perusahaan distribusi. Ya. Nah, gue baru tahu itu tuh terjadi 3 tahun. Gue baru tahu ternyata Uncle belum diregister. Mantap. 2 dekade, mantap. Dan akhirnya baru diregister. Ya. Dan mereka goblok lu semua nggak dia. Ya karena itu tadi karena kalau pada prinsipnya kalau lu berkarya ya mungkin ya di musik kan lu mah musik apa emang lu pikirin hal itu di depan sih enggak kan kayak udahlah terus kalau ada yang mainin lagu gua ya udah mainin aja gitu pasti gitu kan kayak apa privilege gitu kalau ada yang nyanyi. Dulu kita soalnya waktu Uncle dibajak di Bandung di pasar-pasar ya menurut gua sih kebanggaan ya kayak gue nggak dapat duit tapi ya tidur gue senyum-senyum lah anjing dibajak ya alhamdulillah kita udah sampai tahap dibajak gitu berarti kan ada demand-nya gitu. Ya, bayang. Sempat base club juga dibajak kok. Iya. Dijual di mall. Lu senang nggak? Senang. Gue mah datangnya terus bikin konten. Nggak dimarahin, gue bikinin konten mereka yang celengang-celung anjing ada apa nih gitu kan. Kayak tapi pastilah di hati kecil senang gitu. Cuman ya kadang-kadang kan kalau bajak itu kalau misalnya lu menemukan barang itu di pasar terus yang make misalnya di pasar orang-orang di pasar ada yang make terus dia tidak tahu bahwa kenapa itu asli atau enggak pasti lu agak pengen ngasih tahu kan soalnya gue pernah yang palsu ya gue ketemunya dia di ya bisa dibilang harusnya orang itu bisa beli yang asli gitu ya kan terus dia duduk di satu meja sama gue gitu terus gue dalam hati kecil mau bilang di mana lu beli ini kayaknya palsu tapi nggak enak gitu sudahlah ya tapi pas gue pulang berpisah sama dia kayak pengen balik lagi sumpah itu mah palsu tapi itu kejadian om dia omongin gitu enggak sampai dalam hati aja jadi kayak pengen makanya gue sekarang setiap jalan-jalan atau apa gitu dulu waktu zaman itu gue suka di tas gue tuh suka bawa yang asli jadi kalau ada yang gitu gue kasih ini yang asli sebenarnya tapi nggak apa-apa hari ini bawa nggak om saya mau lah tapi pengen logo mangkok please dulu pernah punya yang logo mangkok tapi motif army kemo nih aku punya belinya sama bokap yang jaganya Adan Gimbal mantap kan nah dulu Uncle gitu kan kalau lihat sejarahnya desainernya apa semua sama yang toko itu sebenarnya kita tuh satu ini semua gitu kayak terus dari Uncle om kayak satu keluarga sama bokap dari Uncle tuh ke Ciamplas ke Harder Harder Ciamplas kata bokap gini ini toko apa kios rokok gitu karena kecil kan ya gitulah itu tapi memori Harder itu menurut gua terlalu cepat padahal kalau sekarang ada toko sekecil itu mantap ya keren banget ya terus di situ nyempil wah tapi terlalu cepat udah apa ya udah Amotesando sebelum Amotesando di Bandung jadi Om Ucok Om Badik kita rayakan kembali lah udah Jepang sebelum Jepang musim bener. Om tadi sempat nge-mention paling gak suka sama hal-hal yang nulis-nulis berbau tertulis tapi Om suka banget sama yang gambar-gambar. Oh iya. Termasuk di ranah Dendi Dharma Studio. Kemarin baru bikin aja satu restoran ya Om namanya Opera. Oh iya itu yang paling terakhir. Itu bisa diceritain nggak proses kreatifnya kayak gimana Om? Konsepnya seperti apa itu? Itu kan sebenarnya awalnya cuman ada sahabat tidak sengaja membeli properti. Oke. Wah bisa gitu ya tidak sengaja membeli properti. Dia bingung mau jadiin apa. Tadinya cuman mau bikin masjid di situ, musola lah, musola yang proper untuk dia dan teman-teman dan kita terus akhirnya kan waktu itu dia cuma kalau kita kesini ngapain ya kayak habis naik sepeda gitu dan akhirnya itu sebenarnya benar-benar digambar karena itu ibaratnya gue tidak bikin nggak bikin blueprintnya yang keseluruhan jadi kayak benar-benar kesana lihat bagusnya diginiin jadi itu benar-benar karya yang kayak yang berproses terus akhirnya detik-detik terakhir dia jadi restoran jadi itu tuh putusannya terakhir gitu kayak
itu tadi Om banget lah itu. Itu gue banget karena gue suka kayak dari awal nggak pernah direncanakan dan akhirnya jadi. Tapi Om Dendi tahu nggak di Pinterest ada pin namanya Dendi Darman Design. Jadi itu isinya semuanya desainnya Om Dendi semua. Oh, gitu? Ada orang yang compile gitu, ada yang ngumpulin, nggak tahu ya? Gue nggak tahu. Itu sangat-sangat influential lah ya. Tapi tadi pertanyaan terakhir tentang ngobrolin brand, culture-nya seperti apa, terus profilnya Om Dendi tadi juga udah dijelasin. Sekarang ada segmen terakhir Om, kita seru-seruan aja. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Dan ini adalah pop quiz. Om, pilih salah satu dengan alasannya ya. Iya. Joy Division atau Devo? Joy Division lah. Kenapa Om? Ini banget apa kayak represent gua di zaman itu. Jadi pertama kali gua lihat semuanya mulai dari artworknya sampai musiknya sampai liriknya. Karena gua kalau dengar musik gua suka liriknya. Ya. Tapi kata-kata ini kemana Om? Enjoy Division itu kemana Om? Dulu ada kan ya? Iya, Enjoy sampai Division. gua bikin itu tuh ibaratnya kalau mau pameran seni gue suka pakai nama gua itu. Jadi bukan Dendi Darman dulu. Oh, oke. Tapi Namanya kan Enjoy gua tahun berapa abis Jakarta Biennale gue memutuskan berhenti jadi seniman kan waktu itu karena ada suatu karya seni yang gue yang terjual yang tadinya itu gue lupa itu pamerannya, taunya di hari terakhir kuratornya nelpon, Om besok udah siap karya udah pameran. Anjay, nggak ada karya, nggak ada lupa. Akhirnya gue nemu karya gede di gudang dan gue cuman beli apa ya, kayak cuman beli cuka ya waktu itu ya. Dia jadi dalam pagi sampai sore itu malamnya dia langsung karatan tuh si karyanya, kirim lah ke Galnas. Besoknya di ini sama galeri, salah satu galeri di Singapura gitu. Ya di situ gua terakhir berkarya gitu. Berarti masih ada di Singapura ya karyanya. Dan itu terakhir karya Enjoy Division itu, dan di situ berakhir. Abis itu gua memutuskan untuk jadi full time Pakai nama sendiri. Full time di 347. Oh. Itu adalah salah satu karya yang rare ya. Namanya masih Enjoy Division. Itu jarang yang tahu tuh. Om lanjut. Bisnis F&B atau bisnis clothing buat saat ini? Sebenarnya itu dua hal yang apa ya? Kenapa gue bikin F&B? Karena menurut gue retail itu lagi berubah aja. Jadi kayak retail tuh jadi orang tuh tidak ke retail tuh harus jadi ada nambah basa-basinya gitu. Jadi kayak zaman dulu tuh gue mau beli baju, gue langsung ke toko baju. Kalau zaman sekarang gue harus ngobrol-ngobrol dulu baru gue beli bajunya gitu. Jadi kayak menurut gue ya itu perkembangan aja gitu. Karena gue tuh suka banget sama offline. Makanya gue kenapa toko gue rubah jadi ada coffee shopnya, ada restorannya, baru bisa ke toko, terus ada record store-nya gitu. Karena menurut gue tuh pengen mempertahankan offline karena gue pencinta offline dan gue pembenci online. Dengan segala gempurannya beliau masih tetap prime. Karena menurut gue offline itu yang bakal abadi. Kalau di musik ada records itu yang abadi. Kalau di industri pakaian jadi toko itu bakal abadi. Harus ya. Bakal abadi. Sekarang aja orang lagi euforia kayak gampang kok, lu tinggal klik beli, terus dengan segala macam bujuk rayunya online. Kayak ada diskon, ada apa. Tapi gue percaya lama-lama tuh orang akan balik lagi offline, datang ke tokonya. Dulu tuh Uncle tuh concern banget sama toko. Lo kalau lu perhatikan dari dulu sampai sekarang, toko pertamanya sampai toko terakhirnya tuh dia tiap setahun tuh renovasi terus. Dan toko pertamanya Uncle itu yang bangun itu kita bayar kita bisa bayar ini orang asing waktu. Jadi kayak itu yang ngerjain tuh orang Paris. Toko yang di mana nih? Yang pertama yang di mana? Toko di DU. Bukan DU. Oh, DU. Pertama kali kita dari kos-kosan pindah ke toko DU itu, yang bikin itu wallpapernya semua sama ngecat itu bule dari Paris. Anjing. Jadi dia memang kerjanya masang wallpaper di Paris gitu. Jadi kita zaman dulu udah pakai apa ya?
pakai ekspatriat gitu. Jadi kayak Udah selangkah lebih maju nih beliau. Jadi kenapa ya? Karena toko itu apa ya? Menurut gua kayak brand itu, nah salah satu brand tuh yang harus gitu, menurut gua harus dijadiin list gitu untuk brand yang baru bikin brand. Gua harus pingin punya cita-cita punya toko. Bangunan fisik ya? Iya, karena ya nggak apa-apa, nggak ada orang yang datang juga, lagi sepi gitu-gitu. Ya harus punya menurut gua, karena itu tuh kayak nggak boleh sih, kayak masa sih lu melewati satu proses gitu. Kayak lu lewat satu proses aja. Itu rukunnya ya Om? Rukunnya kayak lu rukun Islam ada berapa gitu tuh. Harus dilalui. Harus kayak kalau lu lewatin itu, lu musrik. Menurut gua Murtad. Lu nggak punya clothing gitu. Oh, iya, benar. Kayak Benar. lu ya kalau punya itu harus kayak harus bercita-cita lah, Ya. Tapi kan memang itu tidak mudah zaman sekarang gitu. Tapi kalau jadi list kan boleh gitu. Itu wajib nomor 1 rukun Salah bikin satu brand lah. ya, salah satunya. Salah satu lah. Please lah, kembali lagi lah ke Tidak menjadi harus di awal, tapi Iya, kalau betul, udah betul. punya budgetnya ya bikin lah. alokasiin gitu. langsung ke Dendi Dharma Studio nanti desainnya. supaya kalau bikin toko itu ya sebenarnya untuk sebuah brand kayak lu menyumbang kehangatan gitu di skenanya lokal brand. Oke. Kayak lu menyumbang aja intangible lagi. Intangible, keywordnya pokoknya intangible. Ini pertanyaan terakhir Om, harus dijawab Om. Ngomong-ngomongin desain ya, desainer. Tantik Lam atau Andra Matin? Harus dijawab Om, please. Gua suka Tantik Lam. Kenapa? Karena lebih kan gua tuh suka rumah. Oke. Gua tuh suka rumah. Jadi gua suka hal-hal yang berbau rumah gitu. Kalau Andra Matin itu lebih hal besar. Seperti apa tuh Mas? Ya kayak public space. Oh, oke, kebayang. Gua sih penilaian gua kalau Andra Matin tuh karyanya tuh public space. Ya, tapi Om suka dengan bangunan rumah yang itu adalah Kalau gua wilayahnya suka rumah. Tantik Lam lah ya. Jadi kalau makanya tadi sebenarnya kalau ngomongin siapa yang bagus ya bukan pilihan, tapi Iya, iya. kalau wujud genrenya gitu kan, rumah atau public space, gue lebih suka rumah sebenarnya. Ada nggak sih Om desainer muda, arsitek yang lagi di look up lah, sekarang lagi oke nih? Ada nggak Om? Sebenarnya Atau studio apa gitu? Ya ini mah promo-promo kalau dikit lah. Bandung ya. Ya Bandung. Kalau Bandung sebenarnya gue suka Riyandi. Oke, Riyandi. Ya. Kalau gue suka karena apa namanya? Ya gue suka karya-karyanya. Riyandi itu Grammar yang itu ya? Iya. Oke. Dia yang bikin Grammar. SA Studio kalau nggak salah namanya. Bukan saya nyambung ngomongin interior. Aduh, arsitektur kayak gitu-gitu lah. Oke lah. Om, terima kasih. Tapi Sama-sama. satu last word buat teman-teman yang nonton dari Om Dendi. Silakan. Sini Om. Apa ya? Cintailah pekerjaanmu seperti mencintai kekasihmu. Ya, dan jangan lupa dengerin Joy Division. Oke, Om. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tadi sekitar 1 jam kurang kita udah ngobrol ngalor ngidul sama Om Dendi Darman. Jangan lupa buat teman-teman yang seneng nonton videonya Journals, like, comment, subscribe, atau share videonya karena itu adalah bensin buat kita untuk tetap berkarya. Apalagi Harus nih, harus support ini Jurnal, apalagi karena interviewnya Om Dendi masa viewers nggak 1 juta. Aduh, Jurnal tuh satu-satunya media di Bandung sekarang kalau menurut gua. semoga ya itu udah didoain sama Om Dendi. Om Dendi terima kasih atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Dika Surya. Bye.